Oke, kita ketemu lagi di acaranya komputer, podcast komputer yang biasa disebut dengan Kompot. Di segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang mahasiswa. Mahasiswa ini sangat luar biasa. Kita sapa saja dulu Mbak Erva Wahyuni ya. Iya, Erva Wahyuni. Jadi memang sengaja kita datang kemarin, kita coba dosen, terus alumni. Nah sekarang benar-benar mahasiswa teknik komputer nih. Ya. Oke, Mbak Erva kenalkan dulu Pak, siapa Mbak Erva? Saya Erva Wahyuni, saya semester 3 di teknik komputer, saya di reguler STC, kelas malam. Kelas malam ya? Iya. Kegiatan sehari-hari apa Mbak saat ini? Saat ini saya kuliah sambil bekerja Pak. Wah, bekerjanya di? Saya bekerja di FIF, Federal International Finance. Bagian apa Mbak? Saya bagian administrasi. Administrasi? Iya. Terus yang menginspirasi Mbak ini masuk ke teknik komputer itu apa Mbak? Saya pengen lebih mendalami komputernya aja sih Pak. Soalnya juga saya suka sama ngoding juga. Dulu SMK-nya? Aku SMK IPA. SMA apa SMK? SMA. Oh SMA. Dan dulu setelah lulus SMA tuh bekerja dulu? Iya, saya lulus SMA tahun 2020. 2020? Saya kerja dulu. Setelah saya kerja, baru saya kuliah. Nah, jadi bekerja, karena saya lihat di CV-nya juga ini luar biasa, pernah di PT Masada Jaya. Iya, saya pernah di SMJ. Terus di Dongcai Garmen, terus organisasinya juga banyak sekali, keahliannya juga luar biasa sekali. Iya, saya lumayan aktif waktu SMA di OSIS sama Pramuka. Berarti bekerjanya berapa tahun terus baru masuk ke sini? Masuk baru 2024 ini berarti ya? Iya, tahun 2024. Jadi saya bekerja di SMJ 1 tahun, terus saya mengalami sakit juga 1 tahun. Sakitnya pas di mana tuh Mbak? Itu waktu 2022. Pas kerja di? Pas kerja di SMJ. Pas kerja di SMJ. Akhirnya saya berhenti. Oh, sempat berhenti dulu? Berhenti dulu. Setelah berhenti saya menjalani pengobatan, dan 2023 saya baru kerja lagi di yang kedua itu, Dongcai. Oh, di Dongcai itu ya, di Dongcai. Nah terus? Waktu pertengahan di Dongcai baru saya pengen kuliah Pak, pengen lanjut lagi, jadi saya daftar kuliah kelas malam. Itu sudah masih sakit? Enggak, udah sembuh. Sudah, mohon maaf, udah diamputasi kaki? Udah diamputasi kakinya. Nah, apa yang menyebabkan Anda tuh tetap semangat Mbak? Sebenarnya pengen biar dilihat punya kelebihan sih Pak. Jadi orang-orang memandang saya punya kelebihan, saya punya potensi. Nah itu berarti kan berhenti kerja dulu terus masuk kuliah atau lamar lagi tetap? Kerja dulu, saya kumpulin uang buat kuliah, saya baru daftar kuliah. Pertengahan itu. Saat ini kan kerjanya berarti di FIF? Iya, FIF. Nah pas di FIF itu baru 5 bulan kemarin. Oh, baru 5 bulan kemarin? Iya, baru 5 bulan kemarin. Tantangan terberat ini apa Mbak? Mohon maaf ini karena sekarang Mbak dengan keterbatasan seperti ini ya, harus bekerja, harus kuliah. Apa itu tantangan terberatnya di mana? Kalau tantangan lebih ke waktu aja sih Pak. Waktunya membagi buat kerja, buat belajar, sama buat kuliah itu sering bertabrakan. Kadang-kadang saya bangun subuh pun saya harus buka buku dulu kalau mau UTS atau mau UAS. Itu menyempatkan waktu. Yang luar biasa sekali ya, berarti memang waktunya memang benar-benar dibagi ya? Iya, dibagi. Karena memang terberat untuk mahasiswa yang bekerja ya, memang harus merelakan waktu luangnya untuk bisa tambahan belajar, karena jam 8 sampai mungkin sampai jam 5 sore di pekerjaan, habis jam 7 malam sampai jam 9 atau jam 10 kuliah. Iya. Nah, dari hal-hal semacam itu, apa sih yang terbesit dalam Mbak, kenapa mau kuliah nih? Kenapa milihnya di D3 Teknik Komputer? Karena satu, peluang disabilitas itu banyak di ini Pak, di komputer kan, yang dia kerjanya nggak terlalu fisik banget, jadi duduk nggak banyak mobilisasi juga, jadi itu kayaknya memudahkan saya di dunia kerja juga. Oh, jadi memang memilih itu karena memang sekarang peraturannya kan setiap perusahaan harus memperkerjakan berapa persennya disabilitas ya.
Mbak merasa ada pernah minder nggak masuk kuliah sini, Mbak? Pernah sih Pak, awal-awal mungkin. Saya awal-awal masih malu mungkin ya Pak, ketemu banyak orang, ketemu mahasiswa, apalagi waktu itu PKKMB ya Pak. Oh, PKKMB ikut Ikut, juga ikut juga dengan keadaan seperti ini. dengan keadaan seperti ini. Luar biasa sekali. Terus capek apa enggak nih? Capek banget Pak. Nah, terus mindernya di mana nih? Pas mindernya tuh di mananya nih pas minder? Pas ketemu teman-teman kayaknya aku doang ya Pak yang berbeda. Tapi di situ kayak ngelihat, oh ya kalau saya bisa berarti yang lain harus lebih bisa. Katanya saya dengar ya, karena memang saya memang pernah melihat Mbak ini sekali nih pas malam, ya, pas malam ya, ada mata kuliah ya, terus naik ke atas juga ada nanti yang kuliah dari atas. Ada. Siapa teman yang sering bantuin? Itu hampir semua bantuin kok Pak. Kadang kalau saya kerepotan bawa laptop, ada yang bantuin, temen sekelas. Dia dengan ikhlas atau? Dengan ikhlas. Atau dibayar Mbak nih? Enggak. Gitu. Enggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah juga teman-teman sekelas saya benar-benar support saya. Enggak ada yang namanya membedakan kayak nggak mau temenan sama saya, enggak. Kita rangkul bareng-bareng Pak. Di kelas apa tuh? Kelas 3D. 3D ya? Iya. Terus sampai semester 3 ini apa nih yang sudah Mbak dapatkan di mata kuliah yang ada? Banyak sih Pak, saya jadi tahu caranya ngoding, saya juga jadi tahu microcontroller, Arduino, saya belajar. Rencana setelah lulus nih mau pindah kerja atau tetap memperkuat di tim FIF nih? Lebih lagi biar di situ kan saya hanya administrasi, sedangkan saya kuliahnya di komputer kan. Saya pengen ilmu komputer saya itu berguna juga di dunia kerja. Luar biasa ya. Lebih mendalam. Tadi sempat kita ngobrol di awal ya. Orang tua dari golongan menengah atas, menengah bawah? Menengah bawah sih Pak. Ya saya dengar, mohon maaf ya Pak, orang tua penarik becak ya Mbak? Enggak, bapak saya tukang becak pagi. Nah, yang dulu yang bayar kuliah siapa berarti? Aku nabung Mbak. Nabung sendiri. Iya, nabung sendiri. Itu dari kerja di garmen. Saya nabung dulu buat bayar registrasi. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa Pak. Berarti beasiswa dari semester 1, beasiswa putra putri daerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu sangat membantu. Pemirsa, ini bisa buat inspirasi kalian semua ya. Jadi apapun keterbatasan yang Anda miliki itu jangan sampai menjadikan Anda lemah. Ini contohnya Mbak Erva nih, ya, orang tuanya kurang berada, tapi bagaimana dia juga pintar menabung, bekerja dulu, ya. Jadi jangan khawatir setelah lulus, misalnya orang tua kekurangan ya, bekerja dulu sambil nabung terus baru kuliah itu ya. Iya. Yang penting semangat untuk kuliah nih ya. Betul. Rezeki untuk pendidikan itu selalu ada kok. Nah, support orang tua itu seperti apa Mbak? Bapak saya selalu ngantar jemput saya Pak, tiap hari. Dan kalau saya lagi pusing nugas nih Pak, orang tua saya itu kayak berikan air, makanan, senang Pak jadinya. Kita kalau nugas ada makanan disediakan, jadi kan kita nggak stres nih Pak. Terus juga orang tua sangat mendukung saya. Berapa bersaudara Mbak? Adik saya 2. Masih SMA? Masih SMA, satunya SMP. Oh, masih SMP. Ya, yang penting kan keluarga tetap mendukung ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang membuat Mbak semangatnya apa Mbak? Kan biasanya cewek karena punya keterbatasan lah merasa hidupnya nggak berguna. Apa yang menjadikan Mbak itu tetap semangat nih? Saya ngelihat diri saya sendiri aja sih Pak. Dulu waktu saya sakit, pernah ada orang bilang gini, jangan melihat satu titik itu yang nggak ada, tapi lihat satu titik yang masih ada, yang masih utuh gitu. Kayak tangan saya masih bisa untuk bantu saya jalan pakai kruk, mata saya, pikiran saya gitu sih Pak. Jarang yang bisa seperti itu Mbak. Ini baru makanya kami di D3 Komputer menginspirasi pengen memanggil Mbak Erva nih ya. Jadi memaknai kekurangan nih, nggak pernah menyerah ya. Jadi di sini, nah sekarang saya minta pesan buat teman-teman yang punya kekurangan ataupun yang lain Mbak. Jangan lihat kekurangan itu, kita lihat kelebihan kita pasti ada. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Jadikan kekurangan itu kelebihan kita. Ya. Ya, itu aja Mbak. Apa mimpi terbesar Mbak saat ini? Saya pengen masuk BUMN aja sih Pak. Pengen masuk BUMN ya.
Untuk Semoga menuju ke saja. sana kan berat nih, tantangannya berat nih. Iya. Apa yang sudah Mbak persiapkan ini? Soalnya kuliah ini udah saya siapkan dengan nilai IPK yang saya jaga. Berapa sekarang IPK? Kemarin semester 2, alhamdulillah 3,9. 3,9, luar Iya. biasa sekali. Alhamdulillah, Pak. 3,9 Semoga habis. bisa bertahan ya, Pak, sampai lulus. Harus itu, makanya di sini apapun kendalanya Mbak harus komunikasi dengan prodi lah. Iya. Ya misalnya nggak ada kendala di pekerjaan, nggak bisa kuliah, komunikasikanlah, kita kan punya ada apa, dosen wali ya, Iya, dosen. itu pergunakan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak terakomodir. Kita juga pengen semuanya berangkat dari semester 1 selesai di semester 2 bareng-bareng. Iya. Ya. Nah sekarang kuliah yang paling disenangi apa nih, mata kuliah apa nih? Microcontroller sih, Pak. Itu lebih ke kepo. Saya pengen belajar lebih tahu. Terus sekarang udah tahu sejauh mana nih tentang microcontroller? Ini baru gunain Arduino, baru sampai ini motor DC. Guna-gunanya udah tahu microcontroller buat apa? Ya tahu lumayan sih, Pak. Buat cara ngoding-ngodingnya juga udah lumayan ngerti. Alhamdulillah. Ada banyak cara memang. Jadi di sini kalau kuliah malam kan memang terbatas ya waktunya ya. Iya. Nah itu Mbak juga harus tetap buka buku ataupun buka di internet untuk bisa baca-baca. Ayo, saya sering memberikan motivasi ke mahasiswa itu 1 jam belajar lagi baca itu loh. Kalau kelas malam kan waktunya juga terbatas, jadi kita harus gali lagi loh, Pak. Ya. Ulang gali lagi. Ya memang harus seperti itu sih, memang kita banyak waktu 1 jam itu untuk di komputer itu cepat sekali. Iya, apalagi kalau lagi praktek. Nah, apalagi kalau praktek, nah itu kan butuh waktu yang panjang nih. Terus sedangkan di malam kan terbatas. Paling sampai jam 10. Dan juga kalau udah bekerja biasanya ya otak kita tuh lebih capek. Iya. Nah, yang dilakukan Mbak setelah bekerja, tuh biar fresh masuk kuliah tuh melakukan apa Mbak? Mandi dulu sih Pak. Nah, mandi, makan, terus berangkat ketemu teman-teman juga udah ngerasa seneng lagi. Soalnya teman-teman juga kan mereka pada happy, nggak terlalu tegang banget. Cerita sama teman, kerjaan kamu gimana hari ini? Oh bisa sharing. Sharing juga sama apa ya, pekerjaan. Ada nggak yang satu pekerjaan di FIF yang kuliah di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kan sekarang ya FIF sendiri itu memberikan waktu memang, atau tidak boleh apa colong-colongan kuliahnya di sana? Enggak, saya terang-terangan bahwa waktu saya mendaftar juga saya bilang saya sambil kuliah Ibu. Kalau malam saya kuliah dan saya udah terbiasa membagi waktu itu, jadi nggak akan kecampur antara kerja dan kuliah. Tidak pernah ada ya, misalnya tentang pekerjaan terus nggak selesai gara-gara mau kuliah, ada nggak? Nggak ada, saya selalu mengerjakan tepat waktu, Pak. Luar biasa sekali. Nah, ini untuk para mahasiswa ya, jadi kita memang harus bisa membagi waktu antara bekerja terus kuliah. Jangan dicampur adukan, pas waktunya kerja ya kerja, kuliah ya kuliah. Jadi nanti bisa seperti Mbak Elva ini. Jadi kita memang tetap semangat. Oke Mbak, ini terakhir saya minta kata-kata hari ini untuk mereka. Mungkin Mbak punya motivasi mereka. Kalau saya bisa, kalian harus lebih bisa. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Mbak Elva. Hari ini saya sangat berterima kasih sekali dengan hadirat Mbak Elva. Terima kasih Mbak Elva. Sama-sama Pak. Salam podcast. Salam podcast.